Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat memasuki persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah hari ini. Minggu hari ini dinamakan dengan Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Melalui ibadah ini kita diajak untuk mau dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk taat kepada firman-Mu dan setia menjadi murid-Mu, agar firman-Mu memerdekakan kami dari segala yang membelenggu kami. Marilah memasuki persekutuan dengan Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk membesarkan nama-Nya. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya.
Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyadarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau adalah penyelamat dan perlindungan kami. Tolong dan tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada kitab Galatia 5 ayat 13 dan 14. Demikianlah hukum Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Supaya ku di Golgota
Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam kitab Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan.
Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi." Maka engkau harus berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat HKBP Jatimurni Minggu 15 Agustus 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu hari ini, Allah memerdekakan. 2. Hari ini Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Kita akan menyerahkan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan sebagai bentuk terima kasih kita atas berkat Tuhan yang telah kita terima selama 1 bulan yang telah berjalan bersama dengan keluarga. Marilah kita menyerahkan perpuluhan tersebut dengan hati sukacita dan dalam kasih kepada Allah. 3. Ibadah online masih akan dilanjutkan sampai tanggal 22 Agustus 2021. Hari ini Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dan Minggu tanggal 22 Agustus 2021 kita masih tetap memakai ibadah online dan gereja kita masih tetap akan menyediakan ibadah online di channel YouTube HKBP Persiapan Resort Jatimurni. Sehubungan perpanjangan PPKM darurat yang akan dilaksanakan di wilayah Pulau Jawa dan Bali dan beberapa daerah lainnya yang akan berakhir tanggal 16 Agustus 2021 dan Amang Pendeta Sarip Amsal STH masih akan berkhotbah untuk terakhir kalinya di HKBP Warakas, Resort Warakas pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Dan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 dilaksanakan acara Parborhaton dan Panggojakon Pendeta di Warakas. Kebaktian online di gereja akan kita laksanakan melalui hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021. 4. Jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang sedang sakit. A. Inang Nyonya Raja Gugu Borotoga Torob, Jemaat Wik Jerusalem. B. Inang Nyonya S. Siregar Boru Purba, Jemaat Wik Bethlehem. C. Amang Situa B. Siahan, Situa Wik Bethlehem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. 5. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis HKBP Persiapan Resort Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat dan jemaat tamu yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai dengan 22 Agustus 2021. Nama-nama dapat kita lihat di WA Week masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat pekan. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah ditetapkan di almanak kita, Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan bacakan secara berlahan-lahan, Ibu Bapak, saudara-saudara boleh mengikutinya dalam hati. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu ini kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang akan memperingati kemerdekaan, khususnya di tengah-tengah bangsa kita. Kemerdekaan yang boleh kita alami adalah kebebasan yang terikat. Merdeka bukan berarti bebas segala sesuatu, tetapi ada aturan yang harus kita ikuti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak Allah yang datang dari surga, yang akan memerdekakan setiap orang yang percaya. Kalau pada saat itu orang Yahudi masih tertekan oleh karena kuasa Rom, mereka beranggapan bahwa Yesus yang akan menjadi raja ini boleh memerdekakan mereka. Tetapi orang-orang Yahudi sendiri berkata, "Aku tidak pernah dijajah. Aku tidak merasa dijajah. Kenapa kamu mengatakan aku akan dimerdekakan?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus menjelaskan betapa luar biasanya kuasa dosa di tengah-tengah kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Upah dari dosa adalah maut. Sehingga setiap orang harus menerima hukuman. Tetapi kehadiran Kristus yang menyatakan dirinya akan memerdekakan setiap orang percaya menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya. Kalau kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, banyak orang yang tidak mampu untuk tidak berbuat dosa.
Membunuh seolah-olah itu perintah Tuhan. Menyiksa seolah-olah itu hal yang biasa. Mencuri seolah-olah itu hal yang biasa. Bahkan korupsi sekalipun itu sudah biasa-biasa saja. Dan hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita terbebas dari segala dosa itu. Kalau kita sudah masuk dan dalam perangkap dosa itu sendiri, bagaimanakah kita keluar? Karena kita sudah di dalamnya. Oleh karena itu, kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, Dia mau menyapa saudara dan saya bahwa Dia sudah menggantikan semua kesalahanmu, semua kesalahanku, kejahatan yang kubuat dari tanganku, kakiku yang selalu berlari untuk menuju kejahatan, dan pikiran yang selalu memikirkan yang jahat sudah digantikan di kayu salib. Dia memakukan tanganku sebagai ganti tangannya. Dia sudah memakukan kakiku diganti dengan kakinya. Dan begitu juga pikiran. Dan sudah dimakotai dengan duri. Yang begitu luar biasa penderitaan. Seyogianya saya dan saudara yang harus disiksa. Tetapi Yesus mau memerdekakan saudara dan saya. Sehingga kita dibenarkan bukan oleh karena kita baik. Kita dibenarkan bukan oleh karena kita hebat. Tetapi semata-mata hanya kasih karunia. Kalau itu hanya kasih karunia daripada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus terus belajar akan firman Tuhan. Memahami dan mengerti akan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Apa rencana Tuhan untuk saya dan saudara? Yang pertama, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya hadir, kita hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah negara, hanya untuk melayani agar Tuhan dimuliakan, saling merendahkan diri, dan terus percaya dalam keadaan apapun, khususnya pada masa kini. Tidak ada yang saat ini yang tidak menderita, entah itu pengusaha, entah itu rakyat jelata, entah itu orang pegawaian, tapi semuanya terpapar, semuanya terimbas oleh COVID-19. Tetapi sebagai orang yang percaya dan orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dengan penebusan, maka kita seharusnya mampu untuk berbuat, mampu untuk melakukan yang baik, dan tidak murah putus asa. Karena semua ini adalah rancangan Tuhan di dalam kehidupan. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini menyapa kita itu supaya kita juga benar-benar mengerti dan memahami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketaatan kita untuk percaya itu bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, Tuhan itu tahu. Saat ini kita sedang mengalami penderitaan yang panjang. Hampir 2 tahun lalu kita mau merenungkan mengapa Tuhan memberikan ini. Saudara yang dikasihi, saya yakin dan percaya COVID-19 tidak akan berakhir. Tetapi anak-anak Tuhan sudah dipersiapkan mampu menghadapi COVID-19 dan akan menjadi pemenang dengan meningkatkan imun yang kuat. Yang pertama, jangan khawatir.
Orang merdeka tidak takut, orang merdeka tidak khawatir, tetapi orang merdeka selalu taat hukum. Yaitu peraturan yang dinyatakan oleh firman Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, walaupun saat ini kita diterpa oleh berbagai-bagai kesulitan, tetapi anak-anak Tuhan tidak pernah putus asa dan selalu berkarya walaupun masa sulit seolah-olah tidak kunjung selesai. Ketaatan itu diminta dari kita agar kita benar-benar percaya Yesus tahu, Yesus mau, dan Yesus juga melawat saudara dan saya. Bagi saudara kami yang saat ini sedang isolasi mandiri, percayalah imun saudara akan kuat jika saudara percaya kepada Tuhan. Jika saudara menyerahkan seluruh proses kesembuhan itu kepada Tuhan dan meminta dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan ikut campur tangan, pasti Tuhan akan memberi kelegaan bagi kita. Bagi kita yang saat ini sedang mengalami mungkin tertekan oleh karena pandemi ini, tapi kemerdekaan yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam darah Kristus itu akan memberi kekuatan bagi kita, sehingga kita mampu untuk melakukan yang terbaik. Kalau pada saat ini Tuhan sudah melawat kita, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, karena Dia sudah memerdekakan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita juga seharusnya mau memberikan yang terbaik buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah apa yang mau kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita muarakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, agar kita merdeka di dalam melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena Tuhan akan memberkati saudara dan saya di setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan Tuhan kami boleh panjatkan kehadirat-Mu. Pada saat minggu ini Engkau berikan kepada kami satu firman yang begitu indah sehingga kami boleh merenungkan kasih karunia yang telah memerdekakan kami. Kami mampu dan kami mau untuk melakukan yang baik. Kami mau melakukan segala pekerjaan kami. Kami mau muarakan seluruh kepunyaan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga Tuhan pada saat ini kami berdoa buat sahabat-sahabat kami, anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang ada di HKBP Jatimurni ini. Kami yakin dan percaya saudara kami masih ada yang terpapar oleh COVID-19. Ada juga yang sakit, yang saat ini sedang gelisah. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tompangkan tangan bagi mereka, agar anak-anak-Mu yang ada di HKBP Jatimurni ini memperoleh sukacita dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan pada saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami jemaat-Mu yang ada di HKBP Jatimurni ini, yang terbeban berat oleh karena persoalan pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, bahkan pergumulan di dalam pekerjaan. Berikanlah kelegaan baginya agar mereka juga memperoleh sukacita dan merdeka untuk melakukan kebaikan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan makanan yang secukupnya, berikan sukacita agar mereka juga memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat seluruh parladumu HKBP Jatimurni. Biarlah Engkau juga memberkati, biarlah Engkau juga memberikan sukacita sehingga kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Kami boleh melayani hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Engkau mengampuni setiap pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati, ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar berengkau. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
setiamu di sepanjang hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.